Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilminca Wujudara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi kelas A, semester 6 dengan NIM 1803-030029. Di video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Feminisme di Wilayah Nordik, Neoliberalisme, Nasionalisme, dan Kritik Dekolonial. Video ini sebagai tugas ketiga tugas mingguan dari mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini materi pertama yang akan saya bahas itu berkaitan dengan peletakan feminisme di Ordik region. Analisis oleh Paternotte dan Kuhar menarik perhatian pada berbagai aktor politik yang mempromosikan dan mencari ideologi anti-gender dan politik di Eropa, mengidentifikasi yang utama kelompok sebagai konservatif kanan, gereja Katolik, dan sayap kanan popularisme, yang kesemuanya memiliki agenda dan penguasa yang berbeda-beda dampak tergantung pada konteks nasional mereka. Mereka juga menunjukkan bagaimana lintasan torikal dan tradisi politik di Eropa Tengah Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat Laut yang menghasilkan beragam koalisi dan agen dalam kampanye anti-gender. Pada akhirnya, Guterres, Tasju, dan Winkel menunjukkan bagaimana perjuangan melawan anti-genderisme dan protes terhadap langkah-langkah penghematan di Eropa tampaknya terjadi secara paralel tetapi dengan keluar mengacu satu sama lain. Mobilitas dan kebangkitan kembali ras dan minoritas subjek dan masyarakat adat juga berkembang melalui logika mereka sendiri, dan bagaimana gerakan menciptakan analisis lintas perbedaan tidak selalu bergantung atau mencerminkan tren polarisasi dalam masyarakat yang lebih luas. Secara internasional, negara-negara Nordik ini dikenal dengan kekuatan kebijakan kesetaraan gender. Feminisme negara dan kesejahteraan Nordik seringkali peringkat kesejahteraan gender seperti global. Dan materi yang kedua itu berkaitan dengan perempuan kontekstualisasi di wilayah Nordik. Gagasan tentang humanitarianisme, kesejahteraan gender, dan egalitarisme, 10 hubungan antara retorika dan praktik dalam penerapannya gagasan terdapat dipahami hari ini dalam pergeseran ke arah yang semakin represif dan kebijakan migrasi dan pengungsi yang ketat, dan dalam bentuk sistematis yang melaluinya di satu sisi, pembagian kerja dirasialisasi dan seterusnya yang lain. Bagaimana segregasi perkotaan mengikuti garis kelas yang dirasialisasi. Beberapa kebijakan publik di wilayah yang didasarkan pada gagasan kelompok risiko telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Ini secara khusus menargetkan wanita rasial melalui perbedaan budaya yang diasumsikan. Kebijakan ini juga meningkatkan kriminalisasi terhadap laki-laki rasial sekaligus membungkam isu kemiskinan, rasisme, kelembagaan, dan pengecualian. Yang kedua itu feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan dekolonial kritik. Rezim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan dalam dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu tindakan penghematan. Negara kesejahteraan di masa depannya adalah feminis sentral pertanyaan karena banyak perempuan yang kerja di sektor publik dan distribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Ada posisi yang berada di antara feminis dalam kaitannya dengan bagaimana feminis seharusnya memahami dan menanggapi pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rezim gender kesejahteraan. Paranis juga memberikan makna yang beragam dan bahkan antagonis terhadap krisis Nordik, model gender dalam kesejahteraan yang dibahas lebih lanjut dari buku ini. Neoliberalisme itu sendiri adalah konsep yang diperdebatkan dan para sarjana menggunakan antologi itu dengan berbagai cara.
tetapi beberapa dari mereka tidak menggunakannya sama sekali atau membatasi bagaimana dan kapan dapat digunakan, karena mereka menganggap istilah tersebut itu telah kehilangan kekuatannya sebagai alat analisis. Sedangkan pergeseran ke arah kebijakan ekonomi dan budaya itu neoliberal terus telah terjadi secara global dan telah dimulai di beberapa bagian dunia pada akhir 1970-an hingga pada 1980-an. Dan dampaknya sudah mulai terasa di wilayah Nordik pada tahun 1990-an. Gender, atau lebih tepatnya biner, kesejahteraan gender memainkan peran penting dalam artikulasi ini. Definisi orang lain yang berbahaya adalah konstruksi yang tidak hanya homogeni negara bangsa Nordik, tetapi juga homogeni gerakan perempuan dengan agenda dan tuntutan serupa. Ini muncul suara feminis telah mengidentifikasi pemisahan kesetaraan gender ini Darwinisme yang memungkinkan untuk mendukung kesejahteraan gender baik dalam neoliberal dan etnonasionalis, sementara pada saat yang sama melawan feminisme sebagai proyek tradisional dari keadilan sosial. Saya lanjut ke yang berikut, solidaritas politik dan harapan feminis. Metafora konsep atau wacana wanita atau gender negara kesejahteraan ramah telah menunjukkan bentuk kesuksesan feminis sejak mereka menyeratkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan kesejahteraan gender yang tinggi. Sarjana dan aktivis feminis seperti yang ditunjukkan di saat yang sama merasa ambigu tentang kedalaman analitis di balik gender keramahan. Feminis pasca kolonial antirasis dan pribumi telah menyadari kritis terhadap klaim luas bahwa negara bangsa Nordik adalah di anjurwa dalam hal kesejahteraan gender, demokrasi dan egalitarisme, sekaligus mengacu bebas dari sejarah imperialisme dan kolonialisme di Eropa yang telah mempengaruhi informasi identitas nasional dan juga dibahas sebagai luar biasa Nordik atau aliran. Kritik negara kesejahteraan ramah wanita dan luar biasa Nordik sering menekankan kegunaan pendekatan interaksionalis ke studi tentang ketidaksetaraan dan tidak istimewa di wilayah Nordik, dan feminis mobilisasi wacana ide dan proyek. Yang selanjutnya, kerjasama dan feminisme di wilayah Nordik. Heteroseksualitas yang diatur secara normatif dan menempatkan keluarga inti dari keprihatinan mereka. Tema pasca kolonial para sarjananis telah menyoroti masalah penggunaan kesejahteraan gender oleh etnonasionalis dan nilai konservatif digunakan sosial politik para pihak. Mereka telah mempelajari bagaimana para aktor ini mendefinisikan atau kesejahteraan gender sebagai nilai barat dari Skandinavia. Studi-studi ini secara implisit atau eksplisit berhubungan dengan feminisme di wilayah Nordik hingga gagasan tentang keistimewaan Nordik. Sama halnya dengan ramah wanita. Pengecualian Nordik juga kuat metafora yang lemah dalam kapasitas analitis. Saya berpendapat bahwa Nordik, kecuali nasionalisme, memiliki dua elemen. Yang pertama itu berkaitan dengan mitos bangsa tentang demokratisasi dan egalitarisme di wilayah Nordik, membuat kesejahteraan Nordik menyatakan pengecualian pada aturan bahwa negara kesejahteraan itu berasal dari tradisi panjang perjuangan melawan ketidaksetaraan. Dan yang kedua, ekspresi Nordik didasarkan pada gagasan bahwa Nordik adalah wilayah pengecualian dari aturan bahwa imperialisme dan kolonialisme termasuk kebijakan rasial dan gender kolonial sebagai laut sangat
berpengaruh pembentukan identitas nasional Eropa. Di wilayah Nordik juga hal ini menyebabkan paradoks serupa seperti yang dijelaskan oleh Wecker dalam konteks Belanda. Ini menyangkut penolakan rasial yang kuat, diskriminasi dan kekuatan kolonial yang secara paradoks hidup berdampingan rasisme samping. Ini menghasilkan narasi kepolosan kulit putih yang tidak tahuan tentang masa lalu kolonial di antara penduduk kulit putih yang akibatnya melindungi hak istimewa orang kulit putih. Langsung saja yang berikut itu menunjukkan feminisme Nordik, sebuah kritik dekolonial Sami. 4 protes terpenting adalah aktivitisme di lokasi konstruksi itu sendiri, dengan para aktivis mendirikan kamp dan memblokir mesin mogok, maka terjadi di luar Norwegia, parlemen di Oslo, dan penduduk kantor Perdana Menteri oleh sekelompok wanita Sami. Gerakan di tahun 1970-an dan 1980-an sebagai kuat dan kurang tertekan dibandingkan wanita Nordik lainnya. Ini berkembang dari gagasan masyarakat Sami sebagai lebih matriarkan dari masyarakat Norwegia patriarkal. Hubungan gender dalam masyarakat adat dibentuk oleh keduanya ideologi maskulin dan kolonialis tentang gender dan orang-orang terjajah pada orang penuh yang tidak pernah berperang. Dia mengklaim bahwa pengunjung tinggi ini mitos menciptakan titik buta terhadap insiden masyarakat seperti lynch, incest, merkosaan, pelecehan seksual, dan penganiayaan anak berisiko tidak ada ditangani secara serius dan sistematik. Kritik ini tidak dapat menyeratkan bahwa stereotip perempuan Sami yang kuat tidak berakar pada kenyataan, tetapi pada kenyataannya sering melibatkan posisi budaya Sami